الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nawaina ta'allum wa ta'alim, tadhakkar wa tazkir, wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah wa du'a ilal huda wa dalala alal khair ibtigha wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Sampai kita pada hadis ke berapa sekarang? 19 sekarang. Taib. Qala al-muallif al-Imam an-Nawawi fi kitabih Arba'in Nawawiyyan nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumi sa'iris salihin bid darain amin. Ila anqal al-hadits at-tasi' 'ashar. Ana bil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala yanfa'uka bisyai'in la yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak wa in istama'u ala yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasan sahih. Wa fi riwayati ghairihi At-Tirmidzi ihfazillah tajidhu amamak ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi shiddah wa lam anna ma akhta'aka lam yakun yusibak wa ma asabaka lam yakun yukhti'ak wa lam anna an-nasra ma'a sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Al-hadits al-'ishrun an Nabi Mas'udin Uqbah bin Umar wal Ansari al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Rawahu al-Bukhari. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan di waktu ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji daripada hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai pada hadis ke-19 yang mana ini hadis diriwayatkan oleh sahabiyul jalil Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana ini Abdullah bin Abbas hadirin dikenal dengan habar hazihil ummah, ulama dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau ulama dari kalangan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun usia beliau dibandingkan pembesar-pembesar sahabat, beliau usianya masih kecil, masih kecil hadirin. Bahkan beliau pun juga berguru dari para sahabat-sahabat Nabi. Ini al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, walaupun dia masih dianggap anak-anak, tapi keluasan ilmunya luar biasa. Sehingga terkadang pembesar-pembesar sahabat itu kalau ingin menanyakan suatu hukum pasti nanyanya kepada Abdullah bin Abbas. Hakadha. Jadi beliau pernah mengatakan gal kuntu khalfan nabi. Saya pernah, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, dibonceng sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi naik keldainya, kemudian saya disuruh naik karena saya masih kecil, duduk di belakang Rasulullah, dibonceng. Dan Abdullah bin Abbas ini Pak adalah sepupunya Nabi Muhammad. Sebab ayahnya Sayyidina Abdullah bin Abbas, ini Sayyidina Abbas, adalah pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi walhasil beliau cerita, dia bilang saya pernah duduk dibonceng oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat saya dibonceng bersama Rasulullah, Nabi pun berkata kepada saya, "Ya ghulam,
ya. Dia bilang, hai anak kecil, inni u'allimuka kalimat, saya bakal berikan pelajaran, ada beberapa ilmu yang saya bakal sampaikan kepadamu, ya. Dia bilang, apa itu ya Rasulullah? Gal ihfazillah yahfazka, ya. Jagalah Allah, maka niscaya Allah bakal menjagamu. Nah, kita menjaga Allah gimana? Menjaga Allah adalah dengan menjalankan syariatnya, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangan. Ini arti kita menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita laksanakan apa yang diinginkan Allah, kita kerjakan hadirin, tidak lalai dan selalu merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau seandainya kita ini sudah merasa kita ini menjaga Allah, mengamalkan semua yang diwajibkan, meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata Nabi, gal yahfazka, Allah yang bakal menjagamu. Allah yang bakal ngaturin kita, yang bakal menjagain kita, sehingga hal-hal yang buruk tuh nggak bakal terjadi kepada kita. Makanya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dahulu ada satu orang saleh, dia ini adalah saudagar, ya, hartawan, yang mana dia ini adalah pembisnis ulung dan mendatangkan barang dari India untuk didagangkan di Hadramaut. Ibaratnya dia pemasoknya nih, agennya. Jadi dia belanja di India, kemudian barang dagangan tersebut dibawa dijual di Hadramaut. Nanti orang-orang pedagang yang di Hadramaut ngambil dari dia. Jadi tentunya yang ngambil, yang modal banyak dia nih, ya, sebab dia harus mendatangkan barang yang banyak. Jadi sekali waktu hadirin, ketika dia utus satu wakilnya dengan modal yang besar untuk berbelanja di India, dia bilang nanti setelah dibelanjakan tanggal sekian kirim ini barang menggunakan kapal ini biar tibanya di sini sekian. Artinya udah diatur tuh kapan pengiriman barang. Berangkat sang wakil, mulai berbelanja dengan modal yang ada, semua kebutuhan yang bakal didagangkan di Hadramaut. Dan nggak tanggung-tanggung, yang dibeli bukan ukuran sekilo 2 kilo Pak, tapi nanti itu satu kapal punya dia semua. Artinya itu dia sewa kapal untuk bawa barang dia doang, saking banyaknya. Akhirnya subhanallah, ya, begitu udah berlalu waktu, dapat kabar bahwa kapal yang udah ditentukan tersebut, ya, karam di tengah laut. Artinya kalau karam di tengah laut berarti semua barang habis. Datang ya, rekan-rekan bisnisnya berkunjung kepada dia. Kenapa? Sebab ini kabar udah kedengar sampai semua orang rekan-rekan bisnis itu mendengar kapal yang ditentukan tanggal sekian itu yang bawa barangnya dia tenggelam di tengah laut. Maka datang nih rekan bisnis, datang ke tempat dia, ngapain? Ngucapin bela sungkawa, ya. Bilang yang sabar ya, insya Allah Allah bakal gantikan yang terbaik buat ente, insya Allah Allah bakal bantu ente dalam membangun lagi nih segi ekonominya ente. Pokoknya semua orang tuh ngucapin bela sungkawa. Maka orang saleh ini dia bilang, kenapa kalian ucapkan hal seperti ini? Bilang, ya fulan ini nggak dapat kabar kapal yang tanggal sekian itu yang bawa barang ente itu tenggelam. Maka orang saleh ini bilang, terus terang ya, kapal boleh tenggelam, barang bakal sampai ke saya. Dia bilang, enggak mungkin ya fulan, kalau kapal tenggelam ya tenggelam sama barang-barangnya, enggak mungkin barangnya ente bakal sampai kemari. Dia bilang, lah ane yakin barang ane bakal sampai kemari. Kenapa ente kok bisa yakin? Sebab ane udah dikeluarin zakatnya. Saya udah keluarin zakat, saya udah jalankan perintah Allah, tunaikan zakat, saya tunaikan zakat. Dan saya percaya dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bilang, jagalah harta kalian dengan keluarkan zakatnya. Jadi kalau saya udah keluarin zakat, mau kapal tenggelam sekalipun tetap barang bakal sampai, katanya. Sampai orang-orang ini saling tengok, rekan bisnis, aduh katanya, ini kayaknya udah mulai keganggu otaknya, ya. Nggak mungkin kalau kapal tenggelam ya sama barang-barangnya. Akhirnya orang-orang udah putus asa, nasihatin dia, udah keluar semuanya, ya. Nggak lama Pak Bu, sehari 2 hari kemudian datang surat dari India, permohonan maaf dari sang wakil yang diutus untuk belanja. Apa permohonan maafnya? Bukan permohonan maaf kapal tenggelam, bukan. Permohonan maaf
ada sedikit keterlambatan pengiriman barang. Jadi barang bakal dikirim bukan dengan kapal yang tenggelam, tapi kapal yang setelahnya. Tuh lihat. Jadi kapal itu tenggelam nggak bawa barang dia sama sekali. Justru barang dia dikirim dengan kapal yang berikutnya, hadirin. Makanya di sini ketika kita jaga Allah, kita jalankan perintah Allah, kita tinggalkan larangan Allah, maka niscaya Allah yang bakal jagain kita. Allah bakal jaga diri kita, Allah bakal jaga harta kita, Allah bakal jaga keluarga kita, Allah bakal jaga semua yang ada sama kita. Yang penting jalankan perintah Allah, ihfazillah yahfazka. Itu sampai pernah ada satu ulama besar, Qadhi Abi Suja. Usia beliau tuh hampir 100 tahun, hadirin, tapi matanya masih jeli. Giginya belum ada yang rontok, kupingnya masih dengar jelas. Anggota tubuhnya masih berfungsi semua dengan baik. Jalan nggak perlu pakai tongkat, 100 tahun lebih usianya. Sampai orang-orang bingung. Dia bilang, ya Qadhi Abi Suja, apa sih yang membuat engkau bisa kayak begini? Umur udah 100 tahun tapi baca tuh nggak perlu pakai kacamata, masih jelas. Telinga masih dengar, kuping gigi masih utuh semuanya. Yang apa namanya membedakan itu dia sudah tua ya uban, rambut udah putih betul, tapi semua anggota tubuh masih bagus. Ditanya apa rahasianya, dia jawab, sebab saya sewaktu masih muda saya jaga anggota tubuh saya dari perbuatan haram. Ketika saya jaga diri saya tidak berbuat haram, sekarang udah tua Allah yang jagain tubuh saya. Ihfazillah yahfazka. Engkau jaga Allah, maka Allah bakal menjaga. Ihfazillah tajidhu tujahak. Kemudian diingatkan lagi sama Nabi, ya Abdullah bin Abbas, ihfazillah, jaga Allah, tajidhu tujahak, maka engkau bakal dapatkan di setiap apa yang kau tuju, pasti Allah bakal meridhoinya. Apapun yang kita inginkan dimudahkan oleh Allah. Ya, kita pengen apa? Pengen punya usaha, kita jalankan aja perintah Allah. Jalanin perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka niscaya nanti semua yang kita inginkan dimudahkan. Kan kita tahu Pak, Bu, dalam firman Allah, Allah nyatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini Allah nyatakan yang bertakwa kepada Allah bakal diberikan solusi dan diberikan jalan keluar juga rezeki yang enggak diduga-duga. Pertanyaannya, rezeki datang dulu baru bertakwa, apa takwa dulu baru datang rezeki? Takwa dulu, iya kan? Ente bertakwa, solusi dikasih. Ente bertakwa, rezeki dikasih. Jadi kalau ada orang pikirin, beb saya nih nanti deh beb mau bener-bener sholat rapi, ntar kalau saya udah punya kerjaan yang udah cocok, udah mantap, saya baru mau datang ke masjid. Telat. Ini gak bakal ke masjid, sampai mati gak ke masjid, hadirin. Saya beb pengen hadir majelis taklim, kapan? Ntar beb, nih sekarang nih saya nih lagi ada urusan, doain biar gol. Kalau udah gol nih beb, wah saya bakal rutin ke majelis. Gak bakal datang ke majelis nih orang. Kenapa? Sebab dia anggap rezeki datang dulu baru takwa, datang solusi dulu baru takwa. Enggak, tapi sebalik urutannya enggak gitu, hadirin. Urutannya ente bertakwa baru dikasih solusi, ente bertakwa baru dikasih rezeki, jangan dibalik. Jadi kadang orang salah paham, dia pikir ntar deh kalau saya udah kerjaan udah mantep, ini bisnis udah jalan lancar, baru saya mau fokus ibadah. Jangan, hadirin. Makanya di sini jaga Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya semua kebutuhan kita bakal dipenuhi dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dinyatakan, Qul iza sa'alta fas'alillah. Kalau kita mau minta apapun yang kita inginkan, minta sama yang punya. Minta sama Allah. Dunia punya Allah, akhirat punya Allah. Jadi apapun yang kita harapkan Bapak Ibu sekalian, apa sih yang kita butuhkan dalam urusan kita nih? Mau bisnis kita lancar, mau kita begini, minta sama Allah deh. Jangan pernah malu minta sama Allah. Bahkan Nabi pernah ditegur sama Allah. Galia Rasulullah, salni wa inkan milhan. Minta dariku walaupun cuma garam. Ente butuh masak, mau masak, garam habis.
Duit nggak punya, minta sama Allah. Ya saya butuh garam buat masak. Ya Allah saya butuh ini buat ini, saya butuh ini. Minta sama Allah. Ya. Mau minta dunia, mau minta apapun boleh. Mau minta, ya Allah saya pengen punya mobil, minta. Ya Allah saya pengen punya rumah. Ya Allah saya pengen anak saya begini, minta semua sama Allah. Iza sa'alta fas'alillah. Kalau kita mau minta pada Allah, jangan minta sama yang lain. Ya. Kalau minta sama yang lain mah cuman ujung-ujungnya cuma dikasih harapan palsu doang, hadirin. Ya. Datang kita ke manusia nih, Pak bantu saya. Gue bilang insya Allah doang, tapi niatnya sih kagak mau bantu. Ya. Insya Allah, ntar ujung-ujungnya yang sabar ya, itu manusia tuh. Tapi kalau kita minta sama Allah, Allah dinyatakan ud'uni astajib lakum. Pinta padaku aku kabulkan. Sampai dinyatakan oleh ulama, la tas'alanna bunayya Adam hajatan wa salillahi alladhi abwabuhu la tuhjabu. Innallaha yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya Adam hina yus'alu yaghdabu. Katanya dinyatakan, ente kalau punya hajat jangan minta sama orang. Ya. Jangan minta sama manusia, tapi minta kepada Allah yang pintunya gak pernah ketutup sama kita. 24 jam dibuka oleh Allah. Siapa yang mau minta, minta. Siapa yang mau memohon, memohon. Bahkan di setiap sepertiga akhir malam Allah sampai nawarin, ada yang mau minta enggak? Ada yang punya hajat enggak? Itu setiap sepertiga akhir malam Pak, Bu. Dan khusus pada malam Jumat, dari mulai maghrib sampai subuh Allah nawarin, yang punya hajat ayo sini doa, saya kabulkan. Ya. Yang butuh sesuatu minta padaku, aku berikan. Ya. Sampai Allah yang nawarin, hadirin. Subhanallah. Ini ya, jadi pintunya Allah nggak pernah ketutup. Beda sama pintunya manusia. Ya. Ada orang dermawan di kampung kita, Bu. Ya. Pokoknya ini orang kaya raya dermawan. Tiap orang datang pasti dibantu sama dia. Tapi jujur, pintu rumahnya nggak selalu terbuka. Paling ada waktu-waktunya. Ente kalau mau bertamu jam sekian sampai jam sekian. Kita bisa nerima tamu hanya dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Lebih dari itu ma'asalamah deh. Pokoknya 3 jam boleh. Ente mau ngomong punya hajat silahkan. Itu kadang kalau orang ngantri nggak semuanya dapat kebagian, hadirin. Itu manusia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala mau minta di pagi hari, mau minta di siang hari, mau minta di sore hari, mau minta di malam hari, tengah malam sekalipun, minta Allah nggak pernah nutup pintu. Salillahi alladzi abwabuhu la yuhjabu. Minta pada Allah yang pintunya nggak pernah ketutup. Dan dinyatakan wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Dan Allah bakal murka juga marah kalau kita nggak mau mengemis padanya. Jadi kalau kita nih nggak doa sama Allah, berarti Allah marah sama kita. Jadi kita emang disuruh minta, ayo minta, mohon. Ini Allah. Tapi kalau manusia sebaliknya, semakin diminta makin marah dia. Orang yang dermawan banget di kampung kita, datengin ke rumahnya, Pak saya butuh bantuan. Bilang butuh bantuan apa? Butuh bantuan ngasih makan anak nih. Ya, butuh ini, butuh itu. Berapa kebutuhan? 1 juta rupiah dikasih. Dermawan ya, 1 juta dikasih tuh 1 juta. 5 menit datang lagi, Pak kayaknya 1 juta kurang nih, minta tambahan lagi 1 juta lagi. Kenapa? Saya baru ingat saya punya problem ini, ditambah lagi 1 juta. 5 menit datang lagi, coba Pak masih kurang 1 juta lagi. Dia bilang buat apa lagi? Buat biaya sekolah anak-anak, buat biaya begini. Kalau marhabat tambahin. 5 menit datangin lagi, coba. Kalau nggak marah ini orang, hadirin, dia bilang ente ini kalau butuh bantuan ngomong yang benar. Ngomel dia, iya kan? Walaupun dermawan, begini sifat manusia, hadirin. Semakin diminta makin marah, tapi kalau Allah semakin diminta makin senang. Makin sampai kita dinyatakan oleh Allah, ayo ud'uni astajib lakum, minta padaku apapun yang kalian inginkan aku kabulkan. Maka dinyatakan di sini, ya, iza sa'alta fas'alillah. Walaupun mungkin terkadang hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda doa kita diterima itu kadang nggak langsung kontan.
Ada proses. Sebenarnya itu proses yang Allah berikan kepada kita itu hikmah, Bu. Jadi pokoknya Allah dijanjiin pokoknya setiap doa dikabulkan. Cuman gimana cara ngabulinnya? Ya urusan Allah. Kita nggak bisa ngatur. Allah yang ngatur. Ada yang orang doa sekarang dibayarnya sekarang sama Allah kontan. Bahkan ada yang ditambahkan. Ada sebaliknya orang udah doa panjang lebar banget, bertahun-tahun belum diterima sama Allah. Tapi ujung-ujungnya diterima. Allah pasti menerima, cuman Allah kasih proses. Bahkan ada, Bu, orang berdoa, banyak dia doa memohon kepada Allah, sampai dia mati belum dikabulkan tuh doanya. Tapi nanti di akhirat di padang mahsyar dikasih pahala sebanyak-banyaknya sama Allah. Sampai ini orang bingung, ya Rob, kok pahalanya banyak banget? Allah katakan ini adalah berkat doanya ente yang belum ane kabulkan di dunia, ane kabulkan di akhirat. Maka dia bakal bilang kalau tahu begini ya Allah udah mendingan doa nggak usah dikabulin aja deh, mendingan buat di akhirat aja. Coba lihat hadirin, arti doa pasti diijabah oleh Allah. Dan Allah paham siapa yang butuh banget, yang mana kalau dikabulkan tuh doanya dia nggak bakal berbuat sesuatu yang buruk. Makanya kita nih hadirin, semua yang terjadi di muka bumi ini itu sesuai dengan hikmahnya Allah. Jadi jangan terburu-buru kalau doa. Jangan baru doa 5 menit, wah kayaknya Allah nggak terima doa saya nih. Jangan. Doa terus. Jangan sampai kita ini bosan. Doa aja udah. Dan doa itu nggak nunggu kita susah dulu, Bu. Nunggu kita susah dulu baru doa, nggak ada. Kita seneng doa sama Allah. Jangan nunggu kita miskin dulu, ada duit, doa sama Allah. Jadi pokoknya doa itu tiap saat jadiin rutinitas kita memohon kepada Allah. Khususnya setiap habis sholat, Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau habis sholat tuh assalamualaikum, assalamualaikum, jangan lantas jalan, duduk dulu doa. Minta sama Allah apapun itu. Hajat kita hadirin banyak sebenarnya, kebutuhan kita banyak, dan Allah nggak pernah malu untuk mengabulkan doanya kita. Maka dinyatakan di sini kata Rasulullah, "Iza sa'alta fas'alillah, wa iza sta'anta fasta'in billah." Kalau engkau minta bantuan, maka minta bantuan dari Allah. Ya Rabb, bantu saya. Walaupun terkadang Bapak Ibu sekalian ini ucapan Nabi bukan berarti melarang kita kalau sakit datang ke dokter. Bukan berarti kalau seandainya motor kita mogok jangan ke bengkel, ya salah juga tuh. Artinya kita datang kalau sakit datang ke dokter, motor kita rusak, kendaraan kita rusak datang ke bengkel, minta bantuan tuh orang-orang tersebut yang paham untuk mengerjakannya. Itu boleh, cuman maksud di sini hadirin, kita harus yakini bahwa yang memberikan bantuan pada hakikatnya adalah Allah. Yang memberikan kesehatan buat kita adalah Allah. Yang menolong bantuan untuk kita adalah Allah. Manusia itu cuman perantara, cuman wasilah, perantara doa. Kita kalau sakit datang ke dokter berobat, nanti dokter bakal kasih kita resep, kita jalanin sembuh. Yang nyembuhin mah bukan obatnya, yang nyembuhin bukan dokternya, tapi Allah. Jadi manusia dokter itu cuma perantara doa, dan itu tidak dilarang hadirin. Jadi jangan sampai kita salah paham. Berarti kalau kita doa mintanya hanya kepada Allah, minta bantuan hanya kepada Allah. Jadi kalau sakit udah doa aja, udah doa. Bukan begitu hadirin. Ya, ini kalau kita pahami sebenarnya meminta bantuan manusia untuk hal tertentu dengan meyakini kalau mereka cuma perantara doang nggak jadi masalah. Contoh gini hadirin, kalau lagi ada satu orang jalan, maka tanpa disadar masuk ke dalam galian, jatuh ke dalam galian, maka dia minta tolongnya teriaknya disebutin nama orang apa nama Allah? Nama orang ya. Fulan, tolong bantuin saya. Siapa yang di atas tuh tolong bantu saya. Apakah dinyatakan wah ini syirik, ini musyrik dia? Mesti kalau lagi jatuh minta tolongnya sama Allah. Enggak sampai segitunya hadirin. Jadi intinya dia minta tolong sama orang bakal nolongin dia, tapi hakikatnya yang menggerakkan itu orang menolong kita adalah Allah. Jadi pada hakikat yang nolong kita itu Allah. Maka idza sta'anta fasta'in billah.
Jadi nggak dilarang kita minta bantuan kepada manusia, sakit datang ke dokter, atau sakit minum obat, mobil rusak, kendaraan rusak pergi ke bengkel, ya. Kita butuh pakaian datang ke tukang jahit, itu bukan suatu perkara yang syirik, ya. Bukan perkara syirik, tapi dibolehkan. Cuman yakinilah yang menggerakkan hati mereka adalah Allah. Idza sta'anta fasta'in billah. Sebab terkadang Pak, Bu, orang ini kita datang minta bantuan kagak dibantuin sama dia. Tapi kalau kita doa sama Allah, itu subhanallah, tuh orang yang tadi nggak mau bantuin kita, Allah rubah seketika jadi pengen bantuin kita. Ini pernah sebab kejadian kita alami, hadirin. Sahabat saya waktu di waktu di Hadramaut sana, dia udah mau pulang nih. Cuman dia belum pergi haji, sayang, sebab kalau pergi haji dari sana mudah. Jadi yang namanya pelajar itu diberi kemudahan untuk berangkat haji dari Yaman dari Hadramaut pergi ke Haramain, ke Syarifain. Jadi cuman dia kurang biaya, sebab yang biayai dia itu belajar di sana adalah pamannya orang kaya. Dia orang miskin, anak yatim. Maka akhirnya dia punya niat, ini sebelum saya pulang, saya mau minta izin dulu ke paman saya untuk berangkat haji. Kali aja dikirimin ongkos, jauh lebih murah, bisa pergi haji dari sana lebih mudah. Akhirnya pas ditelepon pamannya bilang, enggak, jangan, ente udah pulang aja, pergi haji nanti aja dari Indonesia. Dia udah mikir dari Indonesia kapan berangkatnya, ini tinggal selangkah lagi ibaratnya. Kata pamannya, udah pokoknya ente pulang, nanti bakal kita kirimin tiket pulang, ente pulang pergi haji nanti, gampang lah insya Allah, kapan-kapan bisa. Dia mau maksa nggak enak juga, ini bukan orang tuanya. Dia bilang marhaba, tutup telepon, dia sedih, dia doa, ya Rob tolong bantuin saya pengen pergi haji, saya begini begitu, doa nih sama Allah. Subhanallah Bu, nggak butuh waktu 1 hari, nggak butuh waktu 24 jam. Cuman hitungan jam doang tuh dari doa dia tuh, 1 jam berikutnya datang telepon dari Indonesia, bunyi telepon, manggilnya anak, fulan ada telepon dari pamannya ente. Angkat, kata Ami, udah insya Allah ente pergi haji dulu baru pulang ke Indonesia. Sebentar doang hadirin, Allah merubah hati seseorang tuh. Makanya di sini kalau kita pengen minta bantuan sama Allah, nanti Allah yang gerakin dari manapun. Bisa dari orang ini, bisa dari orang itu, subhanallah. Makanya kalau kita ngarepin dari bantuan manusia mah ujung-ujungnya cuman dikasih harapan palsu. Tapi kalau kita mintanya sama Allah nggak ada harapan palsu, pasti diberikan, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasta'in billah wa alam annal ummata law ijtama'at ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai' qad kataballahu lak. Dinyatakan kalau seandainya orang-orang berkumpul untuk memberikan sesuatu bantuan atau memberikan manfaat untukmu, maka tetap engkau nggak bakal mendapatkan bantuan dan manfaat dari kelompok orang tersebut kecuali kalau Allah yang udah takdirkan buat ente. Jadi semua yang terjadi nih Ibu, Bapak, yang kita dapatkan, yang kita alami, yang kita rasakan dalam kehidupan ini semuanya udah ditakdirkan Allah buat kita. Jadi kita nggak bisa ingin berusaha mendapatkan sesuatu kalau bukan ditakdirkan buat kita, nggak bakal dapat. Harta kita pengen dapatin sebanyak-banyaknya Pak, kita kerja siang malam, kita putar pikiran kita untuk mendapatkan uang, mendapatkan harta, tapi tetap yang kita dapatkan sesuai yang udah digariskan Allah, nggak berubah tuh. Makanya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita ini sebelum lahir ke muka bumi takdir kita udah ditulis bahwa nanti fulan bin fulan rezeki dia setiap hari begini, nanti dia bakal dapat rezeki begini, nanti dia bakal dapat keuntungan sekian, makin dia akan dapat kerugian sekian, tuh udah ditulis tuh lengkap datanya, sehingga ini terjadinya sesuai dengan apa yang udah digariskan sama Allah. Makanya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang punya niat baik sama kita, kita jangan kegeeran dulu. Jangan wah tenang Bib, pokoknya saya mah insya Allah nih dalam tahun depan saya bisa
bangun ini, saya bisa beli ini. Kenapa? Sebab saya dijanjiin tahun depan saya mau dikasih duit 5 miliar. Tahun depan dijanjiin dia ngasih duit 5 miliar. Terus kita udah belum datang nih duit, kita udah langsung pikiran saya pengen beli ini. Tar dulu, belum pasti. Walaupun dia udah bilang sumpah saya bakal kasih, tetap belum pasti. Ya. Kita bakal dapetin itu sesuai yang udah ditakdirkan Allah. Kadang orang bilang begitu, sumpah demi Allah, meninggal tuh orang, nggak jadi. Ya. Ini kan banyak hadirin contoh kasusnya. Ada orang punya pondok pesantren hadirin, dikasih, bang udah nih saya pinjemin pondok pesantren buat antum isi deh. Pokoknya ini bangunan dari saya pinjamkan, engkau isi udah. Sampai kapan? Wah bebas selama-lamanya udah. Selagi saya masih ada mah monggo aja. Subhanallah baru berapa tahun meninggalnya orang yang punya tuh. Begitu meninggal, udah akhirnya itu yang ngajar di pesantren itu diusir sama keluarga, minta maaf ya, ini harta warisan kita mau bagi-bagi, selesai udah. Maka kita jangan merasa wah udah gimana ntar tunggu dulu. Kalau belum pasti mah sabar-sabar, jangan kegeeran dulu kita. Pokoknya semua itu walaupun orang berusaha ingin berbuat baik kepada kita nggak bakal dapatkan kebaikan kalau bukan takdir Allah. Maka dinyatakan allazi li ghairik la yasil ilaik waladzi hasil rezeki bu, kalau memang ditakdirkan bukan buat kita, nggak bakal nyampe ke tangan kita. Walaupun kita berusaha semaksimal mungkin, kalau takdirnya bukan buat kita nggak bakal dapat. Tapi sebaliknya, waladzi gusimlak hasilun ladaik, rezeki yang udah ditakdirkan Allah buat kita, walaupun orang-orang berusaha menjegalnya, walaupun orang-orang berusaha mencegahnya, tapi kalau memang udah ditakdirin buat kita, datang sendiri ke rumah kita. Hakata. Jadi intinya ini disebutkan kalau seandainya ada semua orang berkumpul ingin memberikan kau manfaat, engkau tetap gak bakal dapetin manfaat kalau tidak sesuai yang ditakdirkan Allah. Begitu juga sebaliknya, kalau semua orang berkumpul pengen berbuat buruk pada engkau, pengen berbuat jahat kepada kita, satu kampung punya niat buruk kepada kita, tetap aja gak bakal datang keburukan kecuali kalau udah ditakdirkan Allah bakal jatuh kepada kita. Jadi kalau memang takdirin gak bakal kena, ya gak bakal kena. Ya. Walaupun orang-orang berusaha semaksimal mungkin, dia gak bakal mendapatkan itu semuanya. Kenapa? Sebab kata Nabi, dinyatakan rufi'atil aglam wa jaffatis suhuf. Sebab ini pena penulis takdir udah diangkat. Ya. Penanya udah diangkat, artinya nggak ditulis lagi. Yang tinta takdir udah kering, artinya nggak bisa dirubah lagi udah. Ayo, ini ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam hadis yang lainnya, riwayat yang lain, Nabi menyatakan ihfazillah tajidhu amamak. Ya. Jagalah Allah maka engkau akan dapatkan Allah dimanapun kau berada, selalu ada Allah bersamamu. Artinya selalu diridhoi oleh Allah, selalu diberi kemudahan oleh Allah. Kemudian ta'arraf ilallah fi raha ya'rifka fi syiddah. Berkenalanlah engkau kepada Allah pada saat engkau dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang. Ya'rifka fi syiddah, maka Allah bakal mengenal engkau pada saat engkau kesulitan. Jadi kita nih ya, zikir, doa, meminta kepada Allah, jangan nunggu susah dulu bu. Ya. Ini lagi senang alhamdulillah, lagi ada rezeki, lagi dikasih sehat sama Allah, dikasih waktu luang sama Allah, doa sama Allah. Kenalkan kita kepada Allah dengan apa? Dengan memperbanyak doa. Sebab semakin kita banyak memohon kepada Allah, Allah makin kenal sama kita. Ya. Semakin kenal. Tiap hari kita minta, ya Rob kasih saya petunjuk, ya Rob saya butuh ini, ya Rob saya butuh ini. Itu kan laporan nyampe Pak Bu kepada Allah. Malaikat nyampein, ya Rob ini ya hambamu yang namanya fulan-fulan doa ini. Ntar setengah jam lagi, ya Rob dia doa lagi nih. Setengah jam lagi, ya Rob dia doa lagi nih. 1 jam berikutnya, ya Rob dia doa lagi nih. Terus begitu dilaporkan tuh kepada Allah. Allah bukan nggak tahu, Allah tahu hadirin. Cuman di sini Allah pengen tahu siapa yang merasa butuh kepada Allah. Sebab terkadang kita ini doa itu kalau nunggu susah dulu, udah sakit baru doa minta sembuh. Ya.
Udah jatuh baru ya Rob, saya pengen bangkit lagi ya Rob. Tapi waktu sehat, waktu dia duit banyak, lupa doa sama Allah. Jangan ta'arraf ilallah firraha. Dalam keadaan lapang kita kenalkan diri kita kepada Allah, ya'rifka fi syiddah, maka niscaya Allah bakal kenal kepada kita saat kita kesulitan. Hakata. Baik. Kemudian dinyatakan wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Begitu juga sesuai yang tadi disampaikan, kalau memang udah ditakdirkan kena kepada kita, maka enggak bakal luput dari kita. Kalau memang ditakdirkan kita enggak bakal kena, maka sampai kapanpun juga enggak bakal kena kepada kita. Jadi orang punya niat baik, orang punya niat jahat, bakal terjadi kepada diri kita itu hadirin tergantung dengan apa yang udah ditakdirkan Allah. Kalau ditakdirkan Allah kita aman-aman aja, aman. Buktinya lihat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dilempar oleh Namrud ke dalam api. Selama 40 hari dalam api, bajunya nggak kebakar, kulitnya nggak kebakar. Di dalam api dia masih bisa sujud, masih bisa berdiri, masih bisa sholat. Kadang dilihat bayangannya lagi makan, lagi minum, lagi duduk, lagi tidur. Subhanallah, 40 hari nih. 40 hari Nabi Allah Ibrahim di dalam apinya Namrud. Walaupun ini mereka berusaha untuk membakar Nabi Ibrahim, tapi kalau Allah bilang enggak kebakar, enggak bakal kebakar. Maka di sini diingatkan. Kemudian walam annan nasra ma'as sabar. Diingatkan, ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bakal datang kalau kita mau sabar. Maka orang kalau bersabar datang pertolongan Allah. Tapi kalau kita kadang-kadang enggak sabaran, pengen cepat-cepat kelar, lama banget nih urusan nggak kelar-kelar, sehingga stres kita. Padahal kalau dia mau sabar aja, mau sabar, itu Allah bakal berikan pertolongan untuk dia. Sebab dinyatakan innan nasra ma'as sabri, pertolongan Allah itu bakal datang kalau kita sabar. Kemudian wa anal faraja ma'al karbi, kemudahan itu Allah bakal berikan kalau setelah datangnya kesulitan. Jadi kalau kita lagi ngalamin kesulitan, bentar lagi bakal datang kemudahan, bakal datang dilancarkan. Jadi nggak semuanya selalu mudah terus, enggak. Kadang Allah uji nih, dibikin sulit dulu, bentar habis dikasih kemudahan. Kemudian wa anna ma'al usri yusran, dan setiap kesulitan pasti bakal datang kemudahan buat kita. Oke, dulu pernah ada satu orang datang kepada Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, ngeluh tentang keadaan dia, keadaan urusan rumah tangganya, keadaan urusan ekonominya. Datang ke beliau, maka beliau katakan, "Ghalia fulan, Allah berfirman, inna ma'al usri yusran wa inna ma'al usri yusran." Ketahuilah setiap satu kesulitan, al-usr satu kesulitan, Allah berikan untuk dia yusran, kebaikan yang banyak yang enggak terhitung. Jadi kadang kita ini kalau mau sabar, yang kita inginkan Allah penuhi semuanya. Cuma terkadang kita ini suka nggak sabar. Kadang kalau doa pun kadang-kadang nggak sabar. Ya Rob, saya butuh sekarang ya Rob. Ini butuh sekarang nih, sekarang jangan telat ya Allah. Jangan kayak begitu kalau minta. Kalau minta tuh yang benar, nunjukin kita yang mengemis, bukan nodong. Ini kita kayak nodong hadirin. Ya harus ya Rob sekarang ya Rob, jangan. Ya Rob tolong berikan kepada saya. Kabulkan doa saya. Terus juga kalau kita doa jangan kayak orang sombong, kayak orang nggak butuh, salah juga. Ya Allah, saya butuh mobil, kalau engkau pengen ngasih sih, kalau nggak mau ngasih nggak apa-apa, nggak bakal dikasih kayak begini. Jangan, kita tunjukkan kita mengemis kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serahkan semua pada Allah, maka Allah berikan yang terbaik buat kita. Jadi intinya hadirin, ini hadis saya rasa cukup buat kita, mengajarkan kepada kita lihat bahwasanya kita nih hidup di dalam dunia, ayo jaga nih Allah, jaga Allah. Dengan apa? Jangan menjalankan perintah Allah, dengan meninggalkan semua larangan Allah, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nanti baru kemudahan bakal diberikan Allah kepada kita. Sebagaimana tadi ayat yang saya sampaikan, bahwa mau solusi, mau rezeki, kuncinya takwa. Kita bertakwa baru datang rezeki, kita bertakwa baru datang solusi, bukan sebaliknya. Kemudian juga yang berikutnya adalah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hendaknya kita ini menyadari bahwa semua itu yang terjadi di muka bumi ini telah ditakdirkan dan digariskan Allah. Kemudian juga pelajaran untuk kita,
setiap kesulitan yang kita alami, kalau kita mau sabar, bakal datang solusi dan jalan keluar, dan akan datang kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, mumpung kita sehat, mumpung kita ada lagi dalam waktu luang, dikasih urusan ekonomi masih baik, ya, kenalkan diri kita kepada Allah, sehingga nanti waktu sulit Allah bakal mengenal kita dan Allah bakal menolong kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai sini dulu hadirin. Kalau ada yang punya pertanyaan silahkan, kalau ada yang mau nanya, tafadhol sebelum saya tutup. Enggak ada? Fadhol yang mau nanya. Jangan malu-malu, orang malu sesat di jalan ntar. Enggak ada ya? Ya khair. Al-Fatihah bil qabul wa tamsul ma'mul yaghfir walidina walidikum amwatina amwatikum amwatil muslimin ajmain. Annallaha ta'ala taghasham birahmal maghfirah lana wa ihtimlana bil husna wa huwa radin anna fi khairin lutfin wa afiyah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.